Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam waktu yang singkat ini untuk kita kembali merenungkan suatu perenungan firman Tuhan, penyakit rohani. Mari kita melandasi perenungan ini dengan Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, penyakit rohani adalah penyakit yang dapat diderita oleh siapapun. Jenis penyakit ini juga akan menyebar dengan cepat Bapak Ibu Saudara, manakala tidak segera disembuhkan. Nah, yang lebih berbahaya Bapak Ibu Saudara dari penyakit itu sendiri adalah kalau orang itu tidak merasa kalau dia mengidap penyakit tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, agar kehidupan kita tetap terpelihara, biarlah kita selalu berkonsultasi kepada kebenaran itu. Apa itu? Yaitu kebenaran yang adalah firman Allah, yang adalah Yesus Kristus itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, penyebab kenapa orang dapat mengalami penyakit rohani? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena ketidakmengertinya tentang firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12 sampai ke-14 ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Karena mereka ini dikategorikan orang yang tidak mau belajar atau tidak mau diajar dengan firman Tuhan. Jadi inilah penyakit rohani orang-orang Kristen masa kini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam kitab lain Roma pasal 10 ayat 1 sampai yang ketiga, adanya penyimpangan tentang kebenaran firman. Jadi mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran dari diri mereka sendiri. Ini sangat berbahaya penyakit yang kedua ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada satu pemahaman yang keliru daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka ingin menciptakan satu kebenaran yang lahir dari diri mereka sendiri, yang di luar dari standar kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mau diubahkan sesuai dengan kehendak Allah. Karena merasa nyaman dalam situasi dan satu kondisi Bapak Ibu Saudara yang mereka alami. Sehingga mereka lupa bahwa mereka adalah sekedar tanah liat di hadapan penjunan, pembuat, bahkan pencipta yang adalah Allah, firman Tuhan, firman Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita lihat lebih dalam lagi ciri-ciri orang yang terkena penyakit rohani Bapak Ibu Saudara. Mungkin mereka ada di sekitar Anda, di dalam keluarga Anda, orang yang terdekat Anda. Kita bisa melihat ciri-cirinya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama karena kurang peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam kehidupan mereka tidak meresponi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau peka. Ketika mereka dalam dosa, mereka tidak peka dengan melakukan kebaikan. Kemudian penyakit ciri-ciri yang kedua adalah mereka tidak mau mengiringi Tuhan. Pengiringan mereka kepada Tuhan seperti versi modern Bapak Ibu Saudara. Bagaimana itu? Di dalam Lukas pasal 12 ayat 1. Hidup mereka di dalam kemunafikan. Kata
Injil Lukas, kata Yesus di sana Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Injil Lukas. Kemudian di dalam Lukas juga mengatakan hidup mereka selalu merasa benar sendiri. Ini yang sangat berbahaya ciri-ciri mereka. Ketika mereka melakukan dosa dan mereka bisa berkata mereka tidak melakukan dosa. Mereka tidak berpikir mereka sedang di dalam kejahatan. Karena mereka tidak menuruti firman Allah, menghendaki kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Kemudian ciri-ciri yang ketiga tentu adalah di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Datang kepada Tuhan dengan motivasi yang salah. Jadi sebagai ciptaan Tuhan, sebagai saya dan Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki kerinduan. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah. Kenapa Matius pasal 6 ayat 33 katakan bahwa pusat perhatian kita adalah hanya kepada Tuhan. Pencarian kita memprioritaskan hanya kepada Tuhan. Kerinduan kita yang semata-mata. Tetapi mereka memiliki motivasi yang salah. Ini ciri orang yang memiliki penyakit rohani. Baik di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam rumah tangganya Bapak Ibu Saudara. Nah, benih penyakit rohani adalah benih unggul yang cepat menyebar Bapak Ibu Saudara. Hal yang dapat menjalar, yang dapat merugikan baik bagi kesehatan orang lain, bagi kesehatan rohani, maupun bagi diri sendiri. Tetapi yang paling tepat untuk penyembuhan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada resep yang sangat manjur. Resep yang sangat mantap Bapak Ibu Saudara adalah apakah itu? Yang ditulis oleh Dokter Agung kita, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus sudah menyapa kami dengan firman-Mu yang indah, sehingga kami menjadi orang percaya yang benar-benar menuruti kehendak Tuhan, menyadari kehidupan kami terbatas adanya tanpa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjamah kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dengan saya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Teruslah setia bertumbuh di dalam pendengaran akan firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom.